Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Kita masuk ke pembahasan tentang nubuwah ya. Nubuwah, umur dan anak-anak nabi ya. Qala nazimu nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umruhu, ini ialah tentang nubuahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umruhu dan umurnya Nabi ya. Qala nazim rahimahullah, berkata siapa Nazim rahimahullah, atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atamma telah sempurna umur Nabi qabla al-wahyi sebelum menerima wahyu arba'ina kepada 40 tahun. Wa umruhu, adapun umur nabinya ini qad jawaza, ia telah melewati umurnya Nabi isitina kepada 60 tahun. Jadi Nabi itu menerima wahyu setelah umur 40 tahun, sempurna 40 tahun. Dan umurnya Nabi itu lebih dari 60 tahun, sekitar 62 atau 63 tahun ya, seperti itu. Asyarhu adapun syarah dari nazaman ini, lamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan. Lama ketika sempurna lahu bagi Nabi arba'una 40 sanatan, apa nih? Ini tamiz ya. Tahunnya, jadi ketika Nabi sempurna umur 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihi salam, ja'ahu mendatangi kepada Nabi Jibril alaihi salam, siapa Jibril alaihi salam, bin nubuwati dengan nubuwah, dengan berita kenabian ya, diangkat sebagai nabi dan rasul ya. Wadzalika, adapun kejadian tersebut, yaitu datangnya Jibril ke Nabi memberitakan tentang kenabiannya, Yaumal Isnaini, ialah di hari Senin Sabi'a Asyara Ramadhana, di tanggal 17 Ramadan, lisanatil hadiyati wa arba'ina min miladihi, di tahun 41 tahun ya, di tahun ke-41 min miladihi, dari kelahirannya Nabi. Fayakunu, maka ada umruhu, umurnya Nabi, idzaka, ketika menerima wahyu atau ketika Jibril mengabarkan tentang nubuah itu, arba'ina sanatan qamariyatan, ialah umur 40 tahun menurut penanggalan Islam ya, Qamariyah, penanggalan bulan Hijriyah. Jadi ketika Jibril menerima wahyu, ketika Nabi menerima wahyu dari Jibril, itu umur Nabi 40 tahun, wasit tata asyhurin. Ini fayakun umruhu idza arba'ina 40 sanatan, umurnya qamariyatan, jadi 40 tahun menurut penanggalan Hijriah, wasitata asyhurin, dan 4 bulan, wasamaniyata ayamin 8 hari. Jadi persisnya ketika Nabi menerima wahyu itu umur 40 tahun 6 bulan 8 hari. Sampai presisi begini ya. Mantap ini. Jadi persisnya Nabi menerima wahyu itu di umur 40 tahun lebih 6 bulan dan 8 hari. Wadzalika, adapun hal tersebut, penanggalan ini yang 40 tahun 6 bulan 8 hari, yuafiku, ialah mencocoki apa dzalik 6 Agustus
tahun 610 Hijriah. Jadi, wah ini falaknya mantap ini. Jadi ketika Nabi menerima wahyu itu tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ini menurut penanggalan Masehinya ya. Wa huwa bi ghari Hira'a, bahwa adapun posisi Nabi ketika menerima wahyu itu bi ghari Hira'a, di Gua Hira. Nah, jadi ini Kiai Ihya ini pakai falak ini ya. Falak modern, jadi menerangkan sampai detail gini. Ketika Nabi menerima wahyu itu umurnya 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Atau kalau tanggal hijriahnya tanggal 6 Agustus tahun 610 Hijriah di Gua Hira. Mantap, ini keterangannya jelas. Wa aluma nazala alaihi minal Qur'ani sallallahu alaihi wasallam. Wa waluma adapun ayat nazala yang turun apa ma alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani dari Quran. Iqra, ialah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kama sahha dzalika, kama sebagaimana keterangan sahha yang menerangkan apa ma dzalika kepada hal tersebut. Artinya awal manuzil, sesuatu yang awal diturunkan kepada Nabi dari Quran itu, an Aisyata, ialah atau berupa hadis ya dari Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ruwiya dzalika an Abi Musa al-Asy'ari. Wa ruwiya, dan juga diriwayatkan dzalika apa hadis tentang pertama kali ayat yang turun, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Nabi Musa al-Asy'ari, wa Abu Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma. Jadi keterangan tentang Iqra yang merupakan ayat pertama turun sebagai Al-Quran itu riwayat Aisyah, riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari, dan riwayatnya Ubaid bin Umair. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menerima wahyu di hari Senin itu dari Abi Qatadah ya radhiyallahu anhu, Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an yaumil isnain, dari hari Senin. Dzaka yaumu ulidtu fihi wa yaumu bu'istu. Nah, di hari Senin itu saya dilahirkan. Wa yaumu bu'istu, dan di hari Senin juga saya diutus. Au unzila ayatnya fihi, atau diturunkan Quran alayya atasku fihi, di hari Senin. Rawahu Muslim. Jadi riwayat Imam Muslim. Jadi di sini disebutkan bahwa di riwayat Imam Muslim bahwa Nabi itu dilahirkan hari Senin, diutus hari Senin, dan menerima Quran di hari Senin. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini dasar, ada hadis yang menjadi dasar untuk menyebutkan bahwa Nabi menerima risalah kenabian atau menerima wahyu pertama kali di hari Senin di Gua Hira di umur 40 tahun, 6 bulan, 8 hari, atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Mantap, ini jelas keterangannya ya. Qala Nawawi, berkata si Imam Nawawi, qala Nawawi berkata si Imam Nawawi rahimahullah taala, wa huwa, adapun hal tersebut, artinya keterangan di atas tentang menerima Nabi, nubuahnya Nabi menerima wahyu sebagainya di hari Senin, aswabu ialah pendapat yang benar, alazi alaihi ajamahiru, alazi yang merupakan alazi shawab, alaihi yang menetapkan kepada alazi ajamahiru apa jumhur minas salafi wal khalafi, dari ulama-ulama salaf dan khalaf. Jadi pendapat yang menyatakan Nabi Muhammad menerima wahyu di hari Senin itu adalah ijma ya, atau pendapat jumhur ulama dari kalangan ulama salaf atau ulama khalaf atau kontemporer. Wa makasa ba'dal bi'sati bimakasa, makasa, dan bertempat tinggal atau menetap sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bi'sati, setelah diutus sebagai nabi dan rasul, bimakata, di Mekah, salasa asyarata sanatan, 13 tahun. Jadi Nabi setelah diutus sama Allah menjadi nabi itu tinggal di Mekah selama 13 tahun ya. Nabi setelah diutus jadi rasul tinggal di Mekah selama 13 tahun. Wa qama bil Madinah, kemudian Nabi melanjutkan kehidupan sallallahu alaihi wasallam di bil Madinah, di kota Madinah, asyra sanawatin, 10 tahun. Jadi Nabi itu hidupnya setelah
diangkat jadi nabi itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, wa tufiya dan meninggal wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umruhu sementara adapun umurnya Nabi ketika meninggal salasu wasitun 63 tahun, sanatan qamariyatan kamilatan menurut penanggalan qamariyah yang sempurna, jadi 63 tahun. Wasalah satu ayamin dan 3 hari. Jadi Nabi itu meninggal di umur 63 tahun 3 hari. Wa ihda wasituna sanatam samsyatan. Tapi menurut tanggalan Masehi, Nabi itu berumur ihda wasitun 61 tahun. Wa ihda wasituna sanatan 61 tahun samsyatan. Menurut penanggalan Masehi. Wa arba'atu wasamanuna warbaatun wasamanun warbaatun wasamanuna yauman dan 84 hari. Ya, jadi kalau umur Nabi menurut tanggalan Hijriah itu 63 tahun 3 hari. Tapi menurut tanggalan Masehi umur Nabi itu 61 tahun 84 hari. Ini perlunya kita baca syarahnya ulama ini seperti ini biar keterangannya valid dan jelas ya, karena dihitung menurut penanggalan falak modern dan samsiahnya juga, masehinya juga. Jadi lebih akurasinya lebih kuat, riwayatnya lebih jelas. Kita kan sementara ini hanya cuma tahu 62 tahun, berapa tahun, 63, ada yang mengatakan 62, 63. Kalau ini jelas disebutkan karena hitungan falak ya, kayak Ihya menghitung secara falak dari Masehi jelas tanggalnya, jelas hitungan perharinya pun jelas, tahun harinya jelas. Jadi Nabi itu menurut ukuran umurnya Nabi, menurut hitungan Qamariyah atau tahun kalender Hijriah itu 63 tahun lebih 3 hari. Kalau menurut kalender Masehi 61 tahun 84 hari. Nah, itulah perlunya kita ngaji syarah ya. Biar jelas keterangan ulama seperti apa tentang umur Nabi yang sebenarnya. Jadi tidak hanya katanya-katanya atau perkiraan-perkiraan ya. Ini jelas dijelaskan secara falak, jadi lebih mantap. Oke. Mudah-mudahan dengan keterangan yang sangat jelas ini kita bisa lebih yakin dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.